A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita malam hari ini seperti biasa berkumpul, bersilaturahim, sama-sama menyebar energi positif, sama-sama kita berbagi knowledge yang mudah-mudahan knowledge yang kita selalu dapat setiap malam ini bisa kita transformasikan ke dalam kesadaran sehingga hati kita semakin terbuka. Hati kita terbuka, maka kesadaran pun akan lebih baik, maka di situ kita akan menemukan banyak sekali jawaban dan banyak sekali makna. Yang alhamdulillah setiap malam berketepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih untuk para guru-guru yang selalu hadir setiap malam di tempat ini. Wabil khusus hari ini, malam hari ini kita kedatangan seorang guru, Bapak Yusuf Daud gitu ya. Saya sering sebutnya namanya Romo Yusuf Daud begitu. Jadi beliau luar biasa, banyak sekali mengajarkan sesuatu, banyak sekali membuka sesuatu khususnya untuk saya gitu. Dan alhamdulillah dengan akses beliau, saya punya pengalaman waktu ke Vatikan, saya bisa masuk langsung ke ruangan yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun karena dikenalkan sama satu romo di sana gitu. Dan mungkin nanti Pak Yusuf Daud akan lebih banyak bercerita tentang dirinya gitu ya, kira-kira ya, introducing self gitu. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara tentang cahaya gitu, ronsen. Wah, judulnya juga udah menarik banget yang mudah-mudahan kita bisa serap dan kita bisa terima dalam bentuk kesadaran kita. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung, boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Yusuf Daud hari ini. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak, kita langsung menuju kepada Bapak Yusuf Daud. Dipersilakan, silakan, Ustadz. Oh, Romo. Nah. Bukannya Kang Abu yang kenalin dulu. Tadi aku udah CV-nya, kalau dibaca satu-satu, waktunya habis untuk baca CV, Romo, gitu. Jadi, Gitu, ya. Oke, kita langsung. Mangga, silakan. Ya, terima kasih semua teman-teman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ke-10 kita masuk hari ini, Ya. malam ini. Mudah-mudahan berkah Ramadan membawa kita makin masuk ke dalam, makin ke dalam dan hilang, sehingga yang muncul adalah sang diri sejati yang selalu terhalangi selama 11 bulan selama ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan Nabi mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minaz zulumati ilan nur, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Mudah-mudahan kita menjadi anak cahaya. Amin. Untuk Amin. kubur dalam cahayanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih yang tak terhingga buat Kang Abu Marlo yang luar biasa. Tadi saya cek di teman-teman yang hadir di sini juga banyak yang sudah saya kenal juga, yang lama nggak ketemu. Ada Kang Fauzi, itu saudara seperjalanan juga. Ada banyak itu, Bunda Farida itu. Iya. Udah, assalamualaikum. Ada Kang Didi, subhanallah, dan banyak lagi. Ada dari Surabaya juga itu tadi Ibu Dokter dan Ibu Dahlan dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun hanya melalui Zoom mampu men-zoom semua partikel-partikel yang paling terkecil, hama-hama wereng dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, sehingga kita bisa hilangkan, musnah, mengikis pelan-pelan, sehingga segala sesuatu akan musnah kecuali hanya wajahnya. Kullu halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Nama saya Yusuf Daud, pendiri Sophia Citra Philosophy Center, Interfaith dan Intercultural Dialogue. Itu lembaga yayasan yang bergerak dalam dialog antar budaya dan antar agama, yang membidani workshop, training, ya lecturing di berbagai kampus di seluruh dunia dan di mancanegara.
Terakhir kemarin kita mengadakan workshop, seminar, dan youth camping di Makassar, Malino, dan di Goa 2 hari sebelum kita di lockdown itu. Sebelum Oke. sebelum diumumkan 2 korban apa namanya? Kolor nona ya, kolor I nona. Bukan corona, kolor nona ya. Kolor nona copet 19 ya. Jadi jangan dia dikasih kesempatan, kita guyonin aja gitu kan. Jadi Oke. sebelum itu diumumkan kita masih di sana itu. Oke. Organize, ada beberapa poin penting yang kita bicarakan dengan kampus-kampus Islam di sana, terutama UIN ya di Sulawesi Selatan itu. Mmm. Dengan Mbak Alisa Wahid juga yang jadi pembicara, karena saya di situ presiden KAISID untuk Asia Tenggara, jadi diminta untuk ya sebagai apa namanya ya tuan rumah sebenarnya gitu, mengorganize semua tokoh-tokoh agama dari semua agama yang ada di Indonesia, termasuk perwakilan apa namanya agama Nusantara lah istilahnya, dalam artian kearifan lokal, gitu. Oke. Sunda Wiwitan dan sebagainya. Gitu. Um, Terakhir tahun lalu Oktober undangan ke Obama Foundation di Amerika, hampir sebulan di sana, bicara di berbagai kampus dan komunitas dialog antar agama dan antar budaya. Alhamdulillah banyak juga insight yang kita dapatkan, khususnya saya, yang itu memperkaya bahwa ya makin kita menyadari bahwa Indonesia ini surga banget sebenarnya gitu. Kalau Mmm. sadar sih sebenarnya. Mhm. Indonesia ini surga banget, ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang Indonesia, cuma salah kelola Indonesia ini. Mhm. Jadi seperti itu. Kalau mau ikut nanti tanggal 31 Mei itu Zoom juga dengan profesor-profesor dari Mennonite Fellowship di New York University. Oke. Dalam bahasa Inggris nanti kalau ada yang mau saya kasih linknya. Oke. Itu juga bicara tentang ya apa namanya the inner dimension of religion, the heart of religion. Oke. Gitu. Oke. Sekian, saya punya putra putri 3, yang satu sedang tugas belajar di Cina, yang 2 baru selesai pondok pesantren di Gontor semuanya, yang ketiga baru naik kelas 3 SMP, Mmm. Gontor juga. Mohon doanya biar bisa menemani mereka untuk menemukan makna hidupnya. Amin amin. Demikian, Bu, Oke. mudah-mudahan cukup. Kalau Iya. nggak cukup nanti silakan dijapri saja. Langsung japri saja. Oke, mungkin perkenalannya oke gitu ya. Mhm, Jadi banyak mhm. berkecimpung di apa namanya, di dialog antar agama. Nah, mungkin berkaitan sama topik malam ini kira-kira apa yang mau disampaikan dulu, Romo? Saya panggil Romo aja ya. Iya, monggo, mangga. Biasanya juga kalau ketemu saya panggilnya Romo gitu ya. Iya. Jadi, Oke, silakan. tema yang sudah saya berikan ke Kang Abu, semalam juga sebenarnya kita mungkin ada yang dengar juga kali. Semalam dengan Profesor Komarudin Hidayat, Mmm. beliau sampai, "So bikin tiap minggu kayak gini," kata dia gitu kan. Mhm mhm. Jadi saya difasilitasi oleh satu santri binaan, mmm, membahas tema yang sama, Oke. audiensnya yang berbeda gitu, karena itu mungkin saya anggap penting ya. Ya. Jadi, to reset and to connect in the light of Ramadan, apa, eee, sinar ronsen rohaniah kita gitu. Jadi Oke. bagaimana, kita menyinari jasmani, nafsani, dan rohani kita ini, body, mind, and spirit ini, Mmm. untuk selalu harmoni sehingga 11 bulan ke depan menjadi bekal kita semakin produktif, semakin inovatif, semakin kreatif, semakin apa namanya mendatangkan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Gitu. Oke.
kaitannya tentunya karena ini bulan Ramadan dengan Ramadan gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Ada pertanyaan dari judul itu? Oke, Kalau tanya, monggo. mungkin pertanyaannya gini, Romo. Kita berkaitan sama selalu berbicara tentang cahaya gitu ya. Iya. Selalu berbicara tentang nur insani, nur nafsani dan seterusnya gitu. Cuman yang jadi pertanyaan besar adalah sekarang tuh udah mulai berubah dari know-how, dari tahu, Mhm, tapi kepada mhm. how to gitu. Karena sekarang Iya. saya rasa sudah bukan untuk bagaimana memperbanyak lagi knowledge, bukan nggak Mhm. penting, tapi bagaimana si knowledge itu bisa jadi how to gitu. Sebetulnya Iya. gimana sih how to gitu dari sudut pandang perspektif banyak 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 guru, perspektif Mhm. banyak pembicara bahwa selalu ada hal-hal yang menarik untuk kita semua untuk selalu meningkatkan kesadaran itu gitu. Jadi intinya adalah gimana sih sebetulnya untuk membuat si cahaya itu benar-benar bisa benerang di dalam hati kita gitu misalnya. Itu Iya. kira-kira Romo. Oke, sip. Ini kelihatan nggak buku yang saya tampilkan ini? Iya, iya, Halo? iya, iya, oke. Kelihatan. Iya, iya. Ini judulnya, kelihatan? Iya, oke. Iya. Iya, Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, judul bisa di-download itu, The Inner Secret of the Path. oke. Nah, buku ini luar biasa sekali. Ini saya ngajar di kampus, ngajar di berbagai kelas eksekutif, kemarin di 15 wilayah di Amerika juga saya sampaikan ini, Oke. bahwa inti dalam ritual semua agama dibahas secara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Oke. Makanya Oke. judulnya makanya judulnya di sini Asrar Syariah, Rahasia Syarikat, Atwar Thariqah, wa Anwarul Hakikah Ma'rifah. Jadi menyingkap rahasia-rahasia yang ada dalam ritual Hmm. maupun dalam tarekat, ritual syariat maksudnya, Hmm. tarekat, hakikat, ma'rifat. Tentu kaitannya dengan semua aktivitas kehidupan kita, tanpa kecuali. Oke. Tidak hanya ibadah mahdoh gitu kan. Oke. Oke. Ada satu hal sebelum saya masuk, Rabbi Srohli Sodri wa Yasirli Amri Wahlul 'Uqdatam min Lisani. Teman-teman semua, saudara-saudara sekalian semua di sini, ketika berpuasa, Hmm. pasti ada sesuatu yang hilang. Paling fisiknya adalah berat badan pasti berkurang. Nggak tahu Hmm. kalau yang masih belum kurang, nggak tahu. Pasti kebanyakan gitu. Oke. Kenapa sih berkurang gitu kan? Oke. Kenapa berkurang selama ini? Jadi makin ringan untuk apa? Kan Hmm. gitu. Hmm. Nah, gitu. Sama ketika naik pesawat semakin sedikit perabotan, kopernya, luggage-nya, dan tas bawaannya, semakin kita cepat terbang dan cepat nyampe. Makin ringan, makin cepat terbangnya, makin tinggi terbangnya. Oke. Kayak gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. dengan Ramadan, Ramadan diambil dari bahasa Arab artinya aromat. Romad itu artinya panas atau membakar atau menghanguskan. Hmm. Hmm. Perabotan-perabotan yang nggak penting, furniture-furniture yang membebani aspek lahut atau ilahiyah dalam diri kita, Hmm. sehingga kita susah terbang, No, oke. gitu. Oke. Jadi selama ini sebenarnya manusia sudah punya sayap untuk Hmm. bisa terbang, gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Cuma banyak sekali beban-beban kehidupan, ya saya bilang furniturnya kebanyakan, makanya rumahnya harus kosong. Oke. Kalau kosong nggak akan ada maling yang masuk, kan gitu kan? Hmm. 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 Maling itu ya dengki, ya sirik, ya nyinyiran, nah itu maling-maling jiwa kita itu, yang Oke. selalu mengintai rumah batin kita, Hmm. 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 gitu. Jadi ketika kita mau terbang menuju singgasana Tuhan, Hmm. Hmm. apa, arasnya Tuhan setelah di puncaknya perjalanan Sidratul Muntaha, satu Hmm. step lagi adalah aras ar-Rahman, Hmm. Hmm. singgasana Hmm. Sang Maha Kekasih gitu. Jadi Hmm. ketika mau sampai ke sana, bekalnya adalah puasa. Oke. Nah, dalam salah satu hadis qudsi dikatakan di kitab ini, biar jelas kitabnya gini. Hmm. Ini Said Haidar Amuli, ulama dari Persia, luar biasa ini ulama mahrifat yang
selalu menyingkap hal-hal yang tidak disingkap oleh ulama-ulama pada umumnya gitu. Oke. Dia menuturkan, beliau di sini dalam satu hadis qudsi mengatakan, "As-saum li wa ana ajzi atau wa ana ujziya bi." Gitu kan. Hmm. Jadi puasa-puasa itu untuk aku. Jadi tidak disebutkan puasa Ramadan. Jadi siapapun yang berpuasa sebenarnya ya, Mhm. puasa itu untukku, katanya. Wa ana ajzi atau ujziya bi. Dan Mhm. akulah yang mengganjarnya. Gitu. Oke. Kalau aku yang mengganjarnya, berarti masih ada dua. Padahal yang ada kan cuma dia. Iya Hmm. kan? Ini Mhm. kalau yang mau kita bicarain cahaya, saya langsung bawa ke frekuensi yang naik aja udah kan nggak apa-apa kan gitu. Oke, oke, Tinggal, oke. nanti nanti tinggal ditanya kalau ada yang belum apa, dipahami gitu. Jadi dibahas itu kalau aku yang memberikan balasannya 100 kali lipat, 500, 1000, 1.000.000 kali lipat dan tak terhingga, Hmm. berarti masih ada Tuhan dan masih ada aku. Berarti Hmm. masih ada dua. Padahal yang ada kan cuma dia, Satu. Iya, iya, oke. satu. Oneness gitu kan. Hmm. Nah ini, kemudian dia mengatakan tafsirnya bahwa anak ujiziabi adalah akulah yang menjadi ganjarannya. Oke. Jadi bukannya, jadi kita mendapatkan Tuhan gitu loh Ya. istilahnya kan. Itu beautiful banget Gua ya, statementnya beautiful iya, banget ya. iya, jadi bukan mendapatkan pahala yang luar biasa, masuk surga, orang berpuasa kan katanya dalam hadis katakan mendapatkan surga Jannatul Royan gitu Hmm, kan. hmm, hmm, Royan itu dari kata-kata ro'a. Jadi hmm. Jannatul Ro'a itu kita masuk ke singgasananya, kemudian ro'a, melihat siapa? Ro'a itu artinya melihat. Oh, Melihat oke. siapa? Melihat diri sejatinya, Hmm, 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 hmm. melihat Tuhannya. Hmm, hmm, Dianya mah hmm. sudah. Jadi yang melihat dan yang dilihat kan nggak pernah berpisah. Oke, Seperti itu. Jadi oke. akulah yang menjadi ganjarannya. Jadi bukan pahala. Allah Hmm. itu sendiri yang menjadi ganjarannya. Kalau sudah mendapatkan Allah, ada lagi yang mau diminta. Oke. Ya kan? Hmm. Kan apa sih yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Hmm, selama hmm. ini? Hmm, hmm. Kan nggak ada, semua sudah diberikan, Hmm, hmm. gitu kan. Nah, kadang kita itu karena 11 bulan sudah terlalu lama separation atau farkun, Hmm. berpisah dengan kesadaran divine-nya, keilahiannya, Hmm, hmm, maka hmm. 1 bulan inilah Tuhan kasih kesempatan untuk workshop, untuk training, untuk overhaul, Hmm, hmm. ya kan, turun mesin, begitu. Turun mesin, ya, 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 Turun ya. mesin semuanya, badan jadi enteng, ya kan, Ah, pikiran ah, ah. nggak tahu pikiran enteng apa nggak ada pandemi kayak begini juga. Sama aja kan, mestinya sama aja. Ah, Semua ah, ah. dari semua kebaikan, keburukan, kekayaan, kemiskinan semua datang dari tempat yang sama gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Sebenarnya harusnya fasting, puasa adalah suffering, suffering adalah liberating. Hmm, hmm, hmm. Harusnya begitu Hmm, hmm, hmm. idealnya gitu kan. Hmm, hmm, Cuma hmm. tidak banyak yang memahami itu. Oke. Jadi yang kedua kemudian likulli syai'in babun wa babul ibadah as-saum. Hmm, hmm. Segala sesuatu itu ada pintunya. Oke. Wababul ibadah dan pintu semua aktivitas ibadah adalah as-saum. Hmm, hmm. Nah, puasa yang di sini artinya ada al-imsak. Malam sempat didiskusikan juga dengan Profesor Komarudin Hidayat itu dan Hmm. sampai dia, Pak Yusuf kirimin bukunya ke saya Pak Yusuf. Nah, oke siap. Hmm, Karena hmm, nggak hmm. dijual di sini nih kitab ini. Oke. Lalu setiap sesuatu mempunyai pintu dan pintu semua aktivitas ibadah Hmm. adalah puasa. Luar biasa kan. Oke. Oke. Jadi nabi-nabi sebelum Muhammad SAW ini itu diberikan tidak hanya sebulan, bahkan berbulan-bulan Hmm, hmm. untuk berpuasa. Hmm. Cuma saya aneh ketika baca Jalan umat Islam cuma sebulan gitu kan. Apa bisa mencapai derajat la'allakum tattaqun? Hmm, hmm, Insan hmm. yang bertakwa yang menggapai cahaya ilahi.
Hmm, hmm, hmm. Terasanya ya kalau puasanya tidak normatif tapi prestatif dalam artian kualitasnya yang dicari, ya mudah-mudahan setiap 1 tahun sekali dalam arti bulan Ramadan ini Hmm. banyak yang diwisuda menjadi para wali atau waliyah. Hmm, Amin, hmm. amin gitu kan. Amin, amin. Para kekasih Allah gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Jadi kenapa puasa yang menjadi pintunya semua ibadah? Hmm, Ketika kita mau sholat, Allahu Akbar, hmm, kalau tidak imsak, bisa nggak kita bertakbir? hmm, Kalau hmm, hmm. kita tidak menahan diri, jadi Allahu Akbar, mau takbir, kita ambil tuh es krim. Hmm, Allahu hmm, hmm. Akbar, nah, sambil ngunyah atau makan es krim gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Nah, kalau tidak ada imsak, menahan diri, pasti kita bisa melakukan apa saja. Oke, oke. Dalam rukun Islam yang pertama, syahadat, Hmm, penyaksian. Bagaimana kita bisa menyaksikan Allah Zat yang Maha apa, Jalal dan Jamal, yang agung dan anggun, yang hmm. kita bisa terkejut, terpesona, diem, kayak orang apa ya, kaget gitu, hah, Hmm. gitu kan, ya, Terkesima lah ya, terkesima itu. terkesima, Ya. ya, terkesima gitu, hah, makanya Allah, hah, kan gitu ya, mestinya begitu. Gitu. Hmm, Jadi hmm, ilah di situlah amazed, yang hmm. membuat kita amazed, terpesona, terkesima, sehingga kita lupa semuanya, yang ada adalah Dia, kan Hmm, hmm. gitu. Hmm, hmm. Jadi eh, kalau masih ada selain Dia, ya belum, artinya belum belum menatap Dia, belum bersaksi, belum bersyahadat gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Jadi semua aktivitas ibadah apapun ya, mau zakat kalau kita tidak menahan diri, itu harus ya, jatuhnya jadi ria dan sebagainya. Mau haji, haji itu panggilan untuk bertamu dan bertemu ke rumah Allah. Ya itu tuh Bertemu kepada mana nih kalimatnya tuh Romo, bertamu uh, dan bertemu gitu ya. temu, iya, Oke, makanya makanya oke. semua di lockdown, Ah, masjid, ah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ah, Masjid ah. Nabawi, semua vihara, kelenteng, pura, gereja, semuanya ditutup Hmm, hmm. karena sudah Tuhan ngelihat kita gregetan, kok nggak banyak yang masuk ke masjid yang ada dalam dirinya. Kenapa Oke. yang selalu dikangeni itu berkunjung ke masjid yang di luar? Hmm, 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 hmm. Bagusnya nggak dihancurin oleh Tuhan itu masjid-masjid rumah ibadah yang di luar. Iya, Ah, 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 ah. seperti di zaman Nabi Daud dibangun dihancurin oleh Tuhan, dibangun dihancurin. Buat apa kau bangun dengan tanganmu yang berlumuran darah? Iya, iya, Rumah iya. ibadah itu. Iya, iya. Mestinya tempat ibadah dibangun dengan kasih sayang, didekati dengan penuh rasa kerinduan. Hmm, 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 hmm. Itu. Kita banyak orang rindu untuk bertamu ke rumah Allah di Hmm, Baitullah di Mekah sana di Masjidil Haram. hmm, Tapi hmm. sangat sedikit yang rindu untuk bertamu dan bertemu kepada Allah yang ada selalu membersamainya. Hmm, hmm, Ya kan? hmm. Yes, Nah yes. ini, jadi bertamu dan bertemu. Kalau cuma Ya. bertamu, enggak ketemu, ya belum bertamu namanya. Oke, oke, Ya kan? oke. Dan Yes. kapan perjalanan dengan puasa ini mengantarkan kita untuk bermi'raj. Hmm, hmm. Mi'raj itu naik, kemudian bertemu, naik, uruj itu, aroja itu, mi'raj itu asal kata dari aroja, uruj itu, aroja itu artinya naik. Ketika kita naik, kalau naik pasti ada tangganya kan, Oke. nggak bisa langsung ke sana, tapi harus ada tangga 1, 2, 3. Hmm, Itulah tangga 1, 2, 3, itulah riyadhah kita dalam puasa. that's it. Oke, Gitu. oke. Jadi ketika kita makin ringan, makin kecil ego, hawa nafsu, white passion, kemudian nafsu amarah, nafsu angkara murka, nafsu akan kekuasaan, ngumpulin harta benda dan sebagainya, semua sifat-sifat negatif,
lama-lama mengecil sampai hilang. Ketika hilang, yang tampak adalah aspek lahud atau ilahiyahnya orang itu. Oke. Jadi di kitab ini dikatakan kemudian apa yang harus ditahan. Nah, ini penting nih. Uh, Oke. Jadi dibilang ada as-saum, ada al-imsak. Secara syariat dikatakan menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan pada suami atau istri itu dari terbit fajar sampai maghrib atau tenggelamnya matahari itu. Nah, kemudian masuk lagi aspek yang lebih tinggi lagi secara puasa secara tarekat. Apa ini lebih kepada aspek kejiwaan yang disebut oleh Imam Ghazali disebut tahalli, tahalli, tajalli. Oke. Iya, membuang semua aspek akhlakul mazmumah, jiwa-jiwa atau akhlak-akhlak yang tercela, kemaksiatan, perbuatan jelek, kemudian energi negatif, semua dikosongkan, lalu diisi tahalli dengan aspek-aspek ilahiyah, sifat-sifat terpuji, akhlakul mahmudah, yang terpuji, noble karakter gitu, sifat-sifat terpuji. Kemudian setelah semuanya terisi dengan hal-hal yang terpuji, maka akan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Said Haidar Muli ketika tajalli kuntu basaruhu katanya. Kuntu sam'ahu, kuntu lisanuhu, kuntu yadahu wa rijlahu. Aku yang menjadi pendengaranmu, aku yang menjadi penglihatanmu, aku yang menjadi lisanmu ketika bicara, dan aku yang menjadi kaki tanganmu ketika engkau beraktivitas. Saya nggak ngebayangin kalau manusia mampu begitu, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. That's it. Orang yang seperti itulah yang diwarisi Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, syaratnya adalah dikatakan imsakul lisan an fudulil kalam katanya. Jadi mencegah lisan dari fudulil kalam, dari kalam-kalam atau pembicaraan atau omongan yang tidak bermanfaat atau malah bahkan membawa unsur kemaksiatan, ghibah, hal-hal yang negatif. Itu satu. Kedua, mencegah itu lisan. Mencegah, menahan pendengaran dari pendengaran-pendengaran yang tidak sepantasnya. Kan banyak kita dengar, tapi sebenarnya belum pasti. Main share aja, ya kan kita share beritanya, kan gitu. Kemudian yang ketiga, imsakul basar, penglihatan, nazar, penglihatan. Jadi nggak banyak manusia ketika mereka melihat, hanya melihat. Kebanyakan ketika mereka melihat, mereka pasti, wah gila, bagus banget nih rumahnya. Tapi sayang, catnya warnanya pudar. Nah, melihat tapi dengan penghakiman. Ya kan? Dengan puasa, melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar, berkatalah kulil haq walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit sebenarnya. Kayak gitu. Karena kebenaran memang harus disampaikan, tapi juga tetap dengan etika dan estetika gitu. Dan buah dari mencegah mata dari melihat selain Allah, mencegah pendengaran dari mendengar kecuali kalamnya Allah, kalamullah, kemudian mencegah lisan kecuali yang disampaikan, yang diajarkan, yang diseringkan adalah kalam-kalam atau pembicaraan yang menginspirasi kepada sesama umat manusia dan umat Tuhan. Kalau hal ini kita mampu imsakkan, kita mampu puasakan, maka apa balasannya kata dalam hadis kursi dikatakan engkau akan mendapatkan fiha mala ainun ra'at. Kan dalam puasa iza dahola Ramadan futihat al jannah. Ketika masuk bulan Ramadan dibuka pintu surga. Wa golakot
abwaban nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka, pintu yang membawa kita berbuat kemaksiatan, yang haram, yang tercela dan sebagainya. Mhm. Wa sufidat as-sayatin, dibelenggu, diborgol, diikat di kerangkeng setan itu. Nah, jadi dibuka pintu surga, dibuka pintu neraka. Sebenarnya siapa yang membuka? Sebenarnya siapa yang me- apa, menutup pintu neraka? Mmm. Siapa yang membelenggu setan? Ya kita sendiri. Wong Tuhan ada bersama dengan kita, ya Mhm kan? mhm. Gitu. Jadi semuanya kemudian nanti akan timbul pertanyaan. Jadi Lailatul Qadar itu kapan? Mmm, Nanti mhm. ujungnya pasti ke situ kan gitu. Mhm mhm. Jadi setelah dibuka pintu surga bagi orang yang benar-benar berpuasa, maka dia dengan 3 hal yang ditahan itu menahan penglihatan kecuali kemana saja mereka melihat, yang dilihat adalah wajahnya, Mhm. penampilan Tuhan. Kemana saja, apa saja yang didengar, yang didengar adalah bahwa itu suara Tuhan. Mhm. Mendengar cerewetnya istri atau suami di rumah, itu sama indahnya dengan mendengar burung berkicau. Ya kan? Bisa nggak tuh? Bisa Heeh nggak heeh tuh? heeh heeh Nah heeh. Oke itu udah puasa tuh namanya gitu. oke oke. Yang ketiga, mencegah lisan sehingga yang keluar tidak hanya bau wangi karena pakai Listerine dari Mmm, lisannya, tapi bau wangi untayan kalimat-kalimat atau perkataan atau sharing ilmu apapun yang membuat menyejukkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. oke oke. Buahnya ya, Oke. buahnya ini dikatakan ketika engkau mampu menanggalkan atau mengimsakkan 3 hal itu, penglihatan, pendengaran, dan lisanmu, bahkan Imam Ja'far Shadiq mengatakan kilat kalam, sedikit bicara, puasa namanya. Kilat to'am, sedikit makan, ya puasa. Wa kilat manam, sedikit tidur. Karena Mmm, waktu tidur dipakai untuk munajat, dipakai untuk menemui Tuhannya. Itu. oke. Jika itu semua dengan taubat, dengan mujahadah dan muraqabah, nah, selama Ramadan ini dilakukan, nanti saya jabarkan 3 hal itu, maka engkau akan mendapatkan fiha mala ainun ro'at. Apa-apa yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Mmm, Wala uzunun sumiyat. Apa-apa yang belum pernah didengar oleh pendengaran kita. Wala mhm khotor ala qalbi basyarin. Dan apa saja yang belum pernah terbersit dalam jiwa atau hati setiap manusia. mhm. Itu yang menjadi ganjaran. Oke. Siapa sebenarnya? Ya, itu tadi Kang Abu bilang, nur ala nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi Mhm. di surga nanti nggak ada bidadari, nggak ada air susu, arak yang tidak memabukkan, Mhm mhm mhm. kemudian buah dipetik, kemudian ada tumbuh lagi buah yang masak yang bisa langsung dimakan, gitu Mhm kan. mhm mhm. Kemudian ada eh, apa namanya pasangan wanita yang tidak pernah haid lagi dan sebagainya. Itu semua nggak ada. Mhm Yang mhm. ada adalah wajahnya dia. Ini persis seperti disampaikan, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah dalam surat Al-Baqarah. Mhm. Kemana saja engkau menghadap, ke barat, masyrik, karena Mmm, wajah Allah. Ke mhm. timur, ke batin, ke zohir, wajah Allah yang kita tatap, yang kita saksikan. Wa Oke huwa ala kulli syai'in muhit. Itu oke. ganjarannya di situ. Jadi sehingga dengan Riyadhah Ramadan ini, hari pertama, kedua, kan pasti banyak ujiannya itu. Mhm. Ujian kesabaran, ujian emosi, ujian apalagi sekarang nggak bisa ngapa-ngapain kan, Mhm. mau bete, mau apa, semua campur aduk. Nah, Mmm, kita nggak puasa inilah kita mengosongkan itu semua. Imam Ghazali bahkan mengatakan, kosongkan pikiranmu, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain dia? dia. Mmm, Sehingga ketika kosong, aku yang bersemayam di sana. Fakasafna anka oke ito'aka wa basaruka al yauma hadid. oke Sampai-sampai penglihatan ketika disingkap penglihatan kita, pendengaran kita, maka yang tampak adalah wajah Allah yang oke.
begitu tajam kita melihat, saling berpandangan kepadanya. Oke. Singkatnya adalah Hmm. ujungnya untuk seeing God everywhere, gitu. Menyaksikan Allah di mana saja, kapan saja, dalam terutama dalam setiap tarikan nafas kita. Dengan puasa juga kita menuju kepada yang namanya mukasyafah, musyahadah, dan muhadharah. Hmm. Penyingkapan batin kita dengan taholi kemudian tajali. Ketika sudah mukasyafah maka sampai kepada musyahadah, Hmm. penyaksian. Hmm. Kalau sudah kalau penyaksian ada aku dan engkau, Oke. masih ada dua, ya kan? Kemudian muhadharah, kehadiran. Jadi kullu syai'in halik illa wajah. Ketika Allah hadir, hudur, the presence of God tampil dalam sosok Abu Marloh, Mhm. maka udah nggak ada lagi Abu Marloh, yang ada adalah wajah dia. Ketika wajah dia, pasti segala hal apa orang duduk di sampingnya akan damai, pasti dapat sesuatu yang tercerahkan. Ketika diajak bicara, penuh dengan kalimat-kalimat yang menginspirasi dan menyejukkan dan sebagainya. Nah itu yang dituju sebenarnya gitu. Dengan riadohnya adalah taubat, mujahadah, muraqabah. Oke. Apa taubat? Dalam Al-Quran tidak ada disebut innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hmm. Jadi Allah menyebutnya bukan ta'ibin, orang yang bertobat, tapi tawabin. Hmm. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Tobat bukan mengucapkan istighfar. Hmm. Hmm. Anak bayi bisa istighfar, astagfirullahaladzim. Anak TK bisa ngomong begitu, gitu kan. Hmm. Tapi tobat orang dewasa yang sudah balik, ini balik juga panjang nih dalam fikih ini. Hmm. Ada balik secara biologis saja, balik secara spiritual. Oke. Banyak usianya balik, tapi jiwanya belum balik, Hmm. 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 ya kan? Kayak gitu. Jadi taubat itu dari kata-kata taba yatubu taubatan. Taba artinya return, Mhm. kembali kepada Allah, rujuk ilallah. Mhm. Setelah kita melenceng 11 bulan berpaling dari wajahnya Allah. Oke. Kita sangka itu presiden. Kita sangka itu anak kecil. Kita sangka itu corona, padahal itu Tuhan. Hmm. 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 Ya kan? Yes. Karena puncaknya nanti di puasa ahlul ma'rifat itu luar biasa. Merinding saya bacanya kalau dibaca. Nanti saya baca. Hmm. Jadi taubat di sini kembali kepada jati dirinya yang sejati, yang tidak beda dengan ilahi. Siapa ilahi? Ya nur ala nurin di situ. Jadi Hmm. eh, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Tuhan menyukai orang-orang yang taubat dan yang menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Hmm. Di sini menyukai orang-orang yang tawabin. Itu pakainya fi'il mudhari, artinya dia bolak-balik kembali menemui Tuhannya, Hmm. menemui jati dirinya. Itu tobat. Hmm. Hmm. Gitu. Sehingga dirinya udah nggak ada, sudah lebur dalam setelah separation, setelah farkun, lebur jamun. Jamun itu union with God, Hmm. tauhid. Hmm. Hmm. Makanya la'allakum tattaqun. Gitu. Dalam Oke. surat At-Taqwa dikatakan hanya orang yang mentalak, talak satu, talak dua, itu masih bisa rujuk. Hmm. 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 Rujuk itu bahasa Balik. Indonesia sebenarnya dari bahasa Arab roja'ah, bisa kembali gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. kalau sudah talak tiga, nggak Hmm. bisa rujuk lagi, nggak bisa kembali lagi. Makanya dunia ini, kata Imam Ali, buatku sudah aku talak tiga. Hmm. 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 Gitu. Talak tiga itu udah nggak mungkin rujuk lagi kepada dunia, artinya dia sudah uh, semuanya adalah penampilan wajah ilahi. Jadi Oke. dirinya yang mengontrol duniawinya atau jasmaninya, lalu apa namanya, dunia ini dalam genggamannya atau di bawah telapak kakinya.
Selama ini kan dunia di atas kepala kita. Hmm, hmm, Kita dibikin stres sama dunia. Lucu. Sudah tahu apa namanya, dunia ini akan musnah, sementara dan musnah, tapi masih ngoyo kita nyari. hmm, hmm, hmm. Sudah tahu kita nyari duit, berusaha, yang kita cari itu, yang kita jemput itu, semuanya akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita, tapi masih terus saja kita uber-uber. Setuju kan? Ya, ya, ya. Yang tidak pernah akan meninggalkan kita, nggak pernah kita ngoyo untuk menggapainya. Itu Hmm. balik-balik kita. Makanya hidup pada stres. Sibuk di dunia gitu ya. Iya. Yang Dunia Imam Ali bilang aja talak 3 gitu ya. talak 3, jadi apa, ngejar dunia mati-matian, Ah, ah, padahal ah. dia tahu semua dunia itu yang dia kejar itu tidak ada yang dibawa mati. Oke, oke. Cuman ini Karena Romo, mungkin ya, aku akan sedikit belok ke ini, ada menarik bahwa tadi ketika dunia di atas kepala kita gitu. Nah, berkaitan sama pengalaman yang sudah berkemana-mana nih, ke US, ke Vatikan dan seterusnya. Ini sebetulnya kehidupan umat beragama itu gimana sih, Romo? Karena kan kita berbicara tentang religion gitu ya. Religion itu kan iya, kalau kita mau berbicara adalah to bind, untuk menyatukan, untuk menjadikan tangga, untuk menuju iya, gitu. Nah, iya, cuman betul. yang menarik hari ini adalah kok kenapa ya justru dengan kelihatan, nggak tahu ya, yang kita lihat bahwa Iya. agama tuh lebih penting daripada Tuhan gitu. Agama tuh Mhm. jangan-jangan lebih diutamakan daripada kesadaran ilahiyah gitu. Akhirnya Iya, bentrok berdasarkan agama, iya. menyalahkan, mengkafir-kafirkan dan seterusnya. Nah, kira-kira pandangan di Mhm. luar ketika Romo muter-puter gitu, apa sih experience yang didapatkan dari perbedaan agama itu tuh gimana sih kira-kira? Jadi sebenarnya bagi kalangan yang di berbagai negara saya jumpai itu, semakin ke sini semakin banyak orang yang sadar sebenarnya. Oke, Semakin banyak, tapi tetap dengan 8 miliar orang di muka bumi ini tetap sedikit. oke. Nggak ada 100 juta pun mungkin nggak ada gitu. Tapi Mhm, semakin bertambah sebenarnya. oke. Dan satu hal sebenarnya dengan peristiwa adanya pandemik ini, Tuhan mau menjungkir balikkan semuanya. Hmm, Satu, ilmuwan dunia sains hmm, dijungkir balikan oleh Tuhan. Dunia kedokteran juga dijungkir balikan. Dunia agama pun agamawannya dijungkir balikan. Gak bisa lu dengan doa nyembuhin corona, ya hmm, kan? hmm, hmm, Gak hmm, bisa dengan paling mutakhir penemuan apapun kedokteran, nggak bisa juga hmm, menghilangkan si virus corona ini. hmm, hmm, hmm. Nah, kenapa begitu? Karena Tuhan sudah buat saya ini, Tuhan melihatnya, kita ini manusia ini semua ya, tidak hanya di Indonesia, semua di muka bumi, sudah terlalu mengagung-agungkan sains dan agama. Hmm, Lupa amazed, terkesima dengan wajah Tuhan. hmm, 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 Lupa untuk amazed, kok bisa mata gue, kelopak mata, bangun, ketutup, buka tutup, begitu mudahnya. hmm, 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 Itu apa kebetulan? hmm, Kan hmm, itu semuanya adalah miracle, mukjizat yang hmm, hmm, Tuhan tampakkan. Tapi kita anggap itu otomatis. hmm, 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 hmm. Coba, dari bisa buka kelopak mata setiap mau sahur dengan mudahnya saja, mestinya itu sudah sangat cukup syarat bagi kita untuk mensyukuri betapa besar nikmat kita punya kelopak mata. Hmm, 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 hmm. Padahal nggak ada satu on, ya Hmm, kan? hmm, 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 Ya, apalagi setengah on aja nggak ada. hmm, 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 Tapi ketika mau dibangunin sahur atau sholat subuh, bukanya tuh kayak beratnya 1 ton. hmm, hmm, hmm. Buka kelopak mata gitu kan. Nah itu kalau kita sadari dengan membuka apa namanya, kesadaran kita ini, makin mengakses ke sana, Tuhan mau mengajak kita, yuk masuk ke dalam. Oke. Dengan adanya tahun berapa Freddie Mercury kena HIV/AIDS, Hmm, hmm, tahun hmm, 90-an kan, hmm, sudah hampir 30 tahun, belum ada obatnya sampai sekarang. hmm, hmm, Mau hmm. sampai kapanpun kau meninggalkan, mengandalkan, intelektualitas, rasionalitas, engkau akan kecewa, Hmm, hmm, hmm. kayak begitu. Terus mengandalkan apa lagi? Agama, semua agama sama.
Dalam artian semuanya pasti ada unsur di situ dualitas, Oke. gitu. Nah, padahal yang ada adalah union, yang ada adalah yang satu, yang tunggal. Mhm. Jadi ketika kita ini di alam kasrah, manyness, sudah lupa bahwa asal kita ini benar-benar berada sebenarnya sadar kepada alam oneness. Asalnya dari oneness, innalillah, harus kembali kepada wa inna ilaihi roji'un. Mhm. Darinya kita berasal dari oneness, dari yang tunggal, dari tauhid, dari yang Maha Esa, Zat yang Maha Agung ini, kita Mmm. berasal kepadanya kita akan kembali. Oke. Yang from oneness dari Allah turun ke dunia menjadi manyness, jadi banyak. Dari Mmm. dunia yang banyak, from manyness, dari kasrah, ilal wahdah. Dari yang banyak, kembali lagi kepada oneness atau tauhid. Nah, Mhm. Tuhan dengan adanya ini mengajak kita untuk kembali kepada tauhid yang sejati. Bukan kembali kepada agama, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Mhm. la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa kita ngapa-ngapain semuanya. Mhm. Semua adalah kreasinya dia. Makanya nama-namanya itu, sifat-sifatnya itu kan semuanya nempel pada kita. Mhm. Al-Badi, Allah yang maha kreatif, sang inovator. Al-Musawwir, dia yang mencipta. Kita semua punya sifat itu. Tapi kita lupa bahwa sifat itu semua nempel pada kita. Kalau potensi the giant within itu kita keluarkan secara maksimal, kata si siapa, Tony Robbins, Mmm. itu ya benar kita memang menjadi khalifahnya, Mhm. Mhm. gitu. Pantas menjadi khalifahnya, dipilih Tuhan untuk menjadi khalifahnya. Bukan ngaku-ngaku jadi pemimpin, tapi memang dipilih oleh Mmm. Tuhan. Makanya Mmm. ada gelarnya Al-Mustafa atau Al-Muhtar. Gelar Nabi Muhammad, panggil yang lain ada Al-Mustafa dan Al-Muhtar di situ. Mmm. Jadi dengan adanya ini Allah mau jungkir balikan, jangan andalkan agama, jangan andalkan dunia sains, tapi Mmm. andalkanlah aku. Mhm. 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 Gitu. Kalau aku jangan ditanya pakai apa ilmunya, ya kan Mhm. begitu? Mhm. Alamal insan malam ya'lam. Ini saya belakangan baca serius bukunya Ibnu Sina, Mmm. ya, The Book of Medicine. Konun fitib, kitab yang menjadi rujukan kedokteran modern sampai sekarang. Mmm. Hampir 900 tahun penemuannya Ibnu Sina sekarang dipakai. Mmm. Yang arba'in, 40 hari di karantina. Dan Mmm. itu kemudian tahun 14-an diambil oleh ilmuwan Itali. Dia Mmm. bilang kuarantin. Makanya bahasa Inggris kan kuarantin itu dari kata-kata bahasa Itali. Quaranta itu 40. Mmm. Arba'in kalau Ibu Sina bilang arba'in. Gitu. Sudah disebutkan. Semalam saya Mmm. bilang, Prof, nanti kita bahas kenapa di IAIN yang sekarang sudah banyak fakultas kedokterannya, Mmm. nggak pernah ada di perpustakaannya kitab itu. Mhm. Mhm. Kan lucu, padahal sudah ada jurusan kedokterannya. Kenapa Mhm. yang menjadi rujukan kitab-kitab kedokteran dari Barat yang notabene nerjemahin dari kitab itu semua. Oke. Sebenarnya kalau tahu Mmm. sebenarnya seperti Mmm. itu. Jadi Mmm. lagi-lagi kosongkan pikiranmu, dunia intelektualitas, kosongkan hatimu. Sebagaimana Musa diminta menanggalkan kedua terompahnya. Oke. Ya kan? Oke. Jadi Yes. bukan dia sandalnya suruh lepas mau masuk masjid, bukan. Jadi Mhm. menanggalkan pikiran. Karena mau masuk masjid, mau mau masuk ketemu Tuhan. Kalau Mmm. ketemu Tuhan nggak pakai pikiran, Iya iya iya. nggak pakai hati, tapi Robbi bi Robbi. Mhm. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Mhm. Ya dia ketika di alam musyahadah, dia menyaksikan dirinya sendiri. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ma'ahu katanya. Mhm. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Wa ma ra'aitullahu syai'an illa ra'aitullah qablahu wa ba'dahu. Tidak Mmm. ada yang aku lihat, aku saksikan semuanya kecuali ada Allah
yang membersamainya. Tidak Hmm. ada yang aku saksikan kecuali ada Allah di dalamnya. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang aku saksikan kecuali ada Allah yang mendahuluinya Oke. dan yang mengawalinya. Makanya Allah punya sifat wal awalu wal akhiru, wal Hmm. zahir wal batin. Hmm. Hmm. Semuanya adalah bagian dari liputannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Oke. saya senang nih dengan begini, makin banyak tuh yang mau meng, apa, eee, merasakan namanya the big experience, pengalaman perjumpaan pada ilahi Hmm. yang Hmm. disebut eee, apa, coming face to face to one true self atau eee eee, muwajahah, perjumpaan kepada ilahi Hmm. atau Hmm. muraqabah, Hmm. itu Hmm. tadi. Jadi, itu tadi Kang Abu. Jadi, dengan adanya ini, ya mau mematahkan semuanya ini, Oke. Oke. mau mengandalin semuanya nggak ada yang bisa kok. Ya, cuman Siapa cuman yang jadi diandalin? jadi jadi lebih menarik lagi gini, yang dilihat bahwa agama harusnya kan membawa manusia untuk ke jalan ini gitu. Nah, dari perspektif Pak Yusuf Daud nih yang udah melanglang buana, kira-kira apa sih trigger utama kenapa sih umat beragama tuh berantem gitu? Kira-kira kenapa, Romo? Satu, karena hanya beragama secara syariat, Oke. satu. Kedua, beragama berhenti pada aspek ritualnya saja. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. capek, lama-lama kecewa. Hmm. Bolak-balik sholat, bolak-balik ke masjid, bolak-balik, apa namanya, ke gereja, ke vihara, Hmm. Hmm. hampa tapi batinnya gitu Hmm. kan. Hmm. 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 Karena belum pernah ketemu. Kan falyabudu rabb hadzal bait. Iya, 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 iya. Sembahlah Ah, Tuhan yang punya rumah. nah, jangan rumahnya gitu ya. Jangan rumahnya, Nah, selama ini kita sibuk sama rumahnya sama yang punyanya lupa ya. lupa gitu. Sama Oke. ketika anak kecil, Ah. diajak ke Citos, Hmm. ke time zone, Hmm. dikasih uang, "Nak main ya, ayah bunda mau belanja ke sebelah dulu, ke Hmm. supermarket." Ya main gitu kan, dari Hmm. pagi sampai siang, sampai sore. Hmm. Semua permainan kehidupan dia jalankan, Hmm. sampai lupa waktu kan. Hmm. Padahal dia tahu kalau sudah waktunya, senja harus pulang. Hmm. 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 Ketika mau pulang, badan sudah capek, sudah tua, sudah sakit-sakitan, ya kan? Hmm. Bahkan kotor oleh Hmm. debu-debu, hama-hama wereng yang hinggap dalam batin kita, jiwa kita, pikiran Hmm. kita. Hmm. 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 Kira-kira berani nggak pulang? Hmm. 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 Apalagi kalau dalam perjalanan permainan di time zone itu, dia main layangan, dia ngejar layangan, jatuh bangun, bajunya kotor, lecek, sobek, dan sebagainya, bau pula. Nah, padahal dia datang dari tempat yang suci. Hmm. Hmm. Dan Hmm. saya umpamakan begitu manusia itu, dari tempat yang suci, lalu dia turun, kasihkan dengan alam dunia yang dia pikir itu abadi. Ternyata dia harus pulang. Ketika Hmm. pulang, tubuhnya, fisiknya sudah compang-camping. Hmm. Padahal asalnya begitu bersih, suci, tanpa noda. Berani pulang. Hmm. Mau berani atau tidak, dia harus pulang. Hmm. Mau nggak mau ya, nggak ada Mau pilihan. nggak mau. Siap atau tidak siap, dia harus kembali. Hmm. 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 Karena memang asalnya bukan di sini, tapi di sana. Hmm. 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 Di sana ya di sini. Hmm. Hmm. Sebenarnya. Hmm. Hmm. Nah, akhirnya apa? Ketika turun dari pintu depan, keluar dari pintu depan, mau masuk lagi, berani nggak masuk lewat pintu depan? Hmm. 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 Kan lewat pintu belakang ada kamar mandi kan, dimandiin dulu, disucikan dulu, Hmm. ya Hmm. kan, Hmm. 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 bersih-bersih dulu. Nah, itulah bagian dari ketika bersih, udah nggak ada noda, baru dia kembali kepada orang tuanya, Hmm. Hmm. pada asalnya. Asalnya adalah dari yang Maha Suci, Ya. Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Hanya Hmm. mau yang suci-suci saja. Jadi habiskan karma kita di dunia ini untuk menghapus karma-karma hitam yang noda-noda itu sehingga ketika kembali kita dalam keadaan mutahharun itu. La yamassuhu illal mutahharun. Hmm. Engkau tidak bisa memasukinya,
engkau tidak bisa menyentuh wajah Dia, Allah Subhanahu wa taala, Hmm. kecuali orang-orang yang tersucikan secara mental, spiritual, moral, dan apa, intelektual. Oke. 4 hal itulah yang tersucikan. Oke. Jadi, eee, man intinya adalah beragama mesti masuk kepada, syariat, ya hakikat. Hmm. Jangan hanya bersyariat, hakikatnya ditinggalkan. Pun begitu, jangan hanya berhakikat, tapi syariatnya ditinggalkan. Sama aja, Hmm. Hmm. dua-duanya keblinger gitu. Hmm. 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 Jadi Hmm. dan untuk sampai kepada pemahaman keberagamaan yang puncaknya adalah hakikat makrifat, Hmm. tanyalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hmm. 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 Kalau ngelihat di atas kepala saya ada apa nih, lihat nggak? Hmm. 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 Nah, Kaligrafi. ada kaligrafi itu, Hmm. "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Hmm. Tanya, enggak pernah ada di ayat Al-Qur'an pun hadis yang mengatakan, tanyalah atau memerintahkan, tanyalah kepada ahli ahli ilmu, Hmm. profesor, doktor, ahli ini, ahli itu, enggak ada. Hmm. Tapi Hmm. Tuhan memerintahkannya, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Hmm. Tanyalah kepada ahlu zikir. Hmm. Ahlu Hmm. zikir itu kaum arif billah, orang-orang makrifatullah. Hmm. 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 Yang dari situ kita akan mendapatkan terbabar ilmu langit dan di bumi. Ilmu rahasia bagaimana kita koneksi kepada alam, alam semesta ini, Hmm. kemudian terkoneksi nyambung kepada alim, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alam sama alim cuma beda A sama I doang. Hmm. 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 Karena ketika kesadaran kita sudah sampai kepada ketakwaan yang paripurna, yaitu tujuan Hmm. puasa itu, Hmm. Hmm. moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa, kesadarannya adalah bahwa, eee, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Tuhan, kata Hmm. Nabi Muhammad. Hmm. Ketika engkau melihat Tuhanmu, engkau melihat aku. Nah, Hmm. Yesus juga ngomong begitu. Hmm. 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 Yesus bilang, "Bapa dan aku adalah satu." That's it. Melihat Bapa, ya melihat aku, ya melihat Tuhan. The kingdom within me, gitu ya. Ya, kingdom. Itu keren banget sih. Itu Nah, keren banget. jadi itu tadi beragamanya saat maka dibombardir oleh Tuhan, di mana saja, di Vatikan juga, kurang apa, ya Ah. kan? Habis berantakan semuanya, keuangannya juga kan, Hmm. Hmm. padahal katanya juga sumber keuangan para mafia di sana, di Hmm. 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 Bank of Vatican ini. Oke. Habis juga. Oke. Mau mengandalkan apa yang aspek dunia ini, semuanya akan tidak ada artinya. Makanya Mantap. andalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kok. I am nothing, Hmm. you Hmm. Hmm. are everything. Kan gitu. Oke. Jadi Oke. kita harus dizerokan dulu untuk Hmm. Hmm. menjadi superhero. Oke. Oke. Itu kan. Ya. Oke, terakhir ya sebelum kita buka tanya jawab, Romo, Wah, mungkin ini berkaitan sama keseluruhan. Berarti kalau gitu jalur makrifat itu terbuka dari semua apapun dan tidak hanya satu kelompok gitu ya, kira-kira ya? iya, dari manapun, bahkan banyak jalan menuju Roma itu mengindikasikan dalam diskusi mengatakan, eee, jalan menuju Tuhan itu sebanyak ciptaan Tuhan, Hmm. Hmm. itu. Hmm. Hmm. Artinya apa? Sebenarnya sangat sederhana untuk kita sampai kepada Tuhan. Hmm. 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 Yang bikin ribet itu ustadznya, kiainya, habibnya, Hmm. 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 pasturnya, pendetanya, Hmm. 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 bapainya, itu yang bikin ribet. Hmm. 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 Yang sederhana dibikin sulit. Hmm. 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 Gitu. Padahal sangat sederhana. Ya, Saking terangnya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ngelihat, ya, 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 ya. ya kan? Wah, luar biasa nih, luar biasa nih. Oke, oke, Ya. ini pembicaraan yang seru banget gitu ya, pengalaman yang Pak Yusuf Daud yang udah benar-benar muter kemana-mana dialog antar umat beragama. Tapi by the way, begitu dialog antar umat beragama, akhirnya bisa diterima dengan baik kah, Romo? Kalau alhamdulillah kalau saya bicaranya langsung ke spiritualitas, nggak Hmm. ada tuh yang protes gitu, mau debat juga nggak ada. Hmm. 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 Ini Hmm. Hmm. ngangguk-ngangguk nih sepengalaman saya Oke. hampir 15 tahun, 17 tahun ini, nggak ada itu. Karena
when you speak about him, you don't know. Hmm. Those who speak don't know. Those who keep silent knows everything. Oke. Kan gitu sebenarnya. Jadi apa yang mau diomongin lagi, Hmm, hmm, ya hmm, kan? hmm, 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 Nah, sebenarnya kita harus menjadi af'aliyahnya dia saja. hmm, Yang hmm, hmm, artinya apa? Ya beramal. Makanya gandengan wa amilus solihat. hmm, hmm, Beramal soleh. Ya kan? hmm, hmm, Yu'minu nabilah wa amilus solihat. Kan hmm, selalu karena beriman dan beramal soleh. hmm, Nggak ada amal salah kan, tapi hmm, hmm, beramal soleh kan gitu. hmm, Jadi selalu beriman. Beriman itu bukan percaya, tapi hmm. yu'minu nabilah artinya menyaksikan. Oke, oke, Gitu. oke, Jadi oke. ketika menyaksikan, kita mengejawanta dalam bentuk af'aliyahnya Tuhan. Hmm, hmm, Ya hmm, udah, lakukan aja semua aktivitas ini dengan kesadaran bahwa semua ini adalah gerak hmm, hmm. nafas ar-Rahman yang Ya, bisa ya. terwujud. Oke, Itu apa? sampai sampai kesadaran ini kan nggak mudah gitu ya Romo ya. Jadi Hmm. long way lah gitu ya kalau kita berbicara tuh long way. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Ada satu yang bertanya, bagus banget pertanyaannya gini, Romo. Hmm. Bagaimana mengosongkan pikiran kita agar yang ada di pikiran kita hanya Allah saja bukan yang lain? Yang barusan tadi disinggung, ini langsung ke practical question. Silakan. Ya, Ya, sebentar. Yang mau raise hand untuk tanya juga boleh ya, Ibu dan Bapak ya, sahabat semua, boleh langsung raise hand, boleh lewat chat. Silakan. Ini udah dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Boleh Romo ditanggapi? ya. Ya satu-satu ya, biar Ya, nggak lupa. ya. Jadi pertanyaan lagi, jadi sebelum bertanya itu, tadi mestinya kayak begini, bagaimana kita mengendalikan pikiran yang dalam sekarang ada, dalam di dunia digital marketing sampai mengatakan di pikiran kita ini ada N namanya, Hmm. anti negative thinking, disebut ANT, kan semut jadinya, ya Hmm, kan? hmm, hmm, hmm. Jadi mereka di dunia digital marketing ini sering menyebutnya itu orang-orang yang tidak mampu scale scale up usahanya Hmm. menjadi seperti unicorn begitu. Artinya pikirannya masih ada itu tadi hal-hal yang negatif gitu, Oke. ya kan? Yang Hmm. diumpamakan semut. Kalau semut kan nggak mungkin sendiri, pasti dia gerombongan, Hmm, hmm, hmm. rombongan sama kakak, adik, orang tuanya, anaknya, cucunya, ya kan? Oke. Gitu. Nah, dalam bahasa Risalah Qusairiyah di bukunya namanya Risalah Qusairiyah Ibnu Athaillah itu, Hmm. bukan, Imam Qusairi dalam Risalah Qusairiyah dia menunjukkan khawatir lintasan-lintasan pikiran. Hmm, hmm. Bahasa orang digital marketing bilangnya anti negative thinking, Oke, oke. disingkat N, semut. Hmm. Gitu. Hmm, hmm. Banyak semut di pikiranmu. Hmm, Atau hmm. kalau bahasa orang meditasi bilangnya, pikiran kita masih monkey mind. Oke. Kalau monkey kerjaannya ngapain? Loncat Lompat sana, loncat sono, nah. lompat Ya. sini, lompat sini. Karena dia belum mendapatkan apa yang mau diinginkan, ya kan? Oke. Gitu. Nah, kalau orang sudah jadi nggak bisa untuk khusyuk pada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa ingat atau khusyuk kepada Tuhan dengan mengingatnya kalau belum pernah berjumpa, Oke. ya kan? Hmm. Itu sederhana, jadi sangat logis, logis, sangat masuk akal dan sederhana sebenarnya. Hmm, hmm. Mau ketemu, ya, mau ingat, kita kapan pertama kali ketemu, Kang Abu? Kan gitu. Ya kan? Eh, Pasti kalau diingat-ingat, pasti ingat. hmm. Apa yang membuat ingat? Karena pernah saling bertatap muka. Oke. Bertatap muka itu dalam bahasa Islam disebut musyahadah Hmm, atau hmm. bersahadat. Oke. Dalam hukum Islam disebut bersahadat. Hmm. Kalau sudah ketemu, baru bisa ingat. Semakin sering ketemu, makin ingat semuanya. Oke. Segala karakternya, segala Hmm. macam. Nah, Oke. kalau sudah tahu yang disembah, maka kita bisa fokus Hmm. kepada siapa. Hmm. Makanya perintah sholat, dirikanlah sholat, aqimus sholat, ali zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Hmm. Allah. Hmm. 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 Allah yang di mana? Yang di masjid? Tidak ada. Hmm. Di kuil? Nggak ada. Di Hmm. biara? Nggak ada. Di Hmm. gereja? Nggak ada. Hmm. Hmm. Allah yang ada bersamamu, Hmm. yang lebih dekat dari urat lehermu.
Oke. Adanya di mana? Di hadis dikatakan, qalbun mu'min baitullah. Hmm. Qalbunya orang beriman itu kuil Tuhan, Oke. ya kan? Oke. Nah, jadi Oke. temui dia, kalau udah ketemu baru bisa ingat. Kalau sudah bisa ingat, maka pikirannya gampang di-switch. Oke. Yang tadinya Allahu Akbar ingat, wah gila, sel 70%. Biasanya Ramadan kan begitu, Hmm. Hmm. ya kan? Sekarang aja kan pada tutup semua mall. Tapi kalau tahun-tahun lalu kan Allahu Akbar, gila sel nanti jam 24 lagi, ya Ya, kan? ya, ya. 70%. Yang Oke. diingat, padahal ketika itu Aha. perintahnya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oke. Sholat orang muslim maupun sembahyang ibadah umat-umat yang lain. Kalau ketika engkau berada di gereja, ingatlah pada Bapa yang ada bersama, bukan Hmm. yang di luar sana, tapi yang ada di dalam Hmm. ini. Kayak gitu. Oke. Kalau sudah ingat, dia ada sesuatu zat yang bisa menjadi tumpuan dia untuk fokus. Nah, Hmm. kalau Hmm. udah fokus, dia akan diam seperti makanya tadi monkey mind ini lion, Hmm. seperti singa yang diam, tenang, tapi menguasai hutan semuanya. Hmm. Makanya Hmm. disebut raja hutan kan, Hmm. 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 gitu. Hmm. Karena dia menguasai semua dengan apa? Apa dengan koar-koar. Dia diam aja karena tahu bahwa semua yang lain itu takut pada aku. Hmm. Akulah sang raja, kayak Hmm. gitu. Nah, Hmm. Hmm. jadi lion mind sama monkey mind. Kalau masih monkey mind, dia dia bersegeralah untuk taubat, mujahadah, muraqabah, Hmm. Hmm. mukasyafah, musyahadah, Hmm. lalu Hmm. muhadarah. Hmm. Hmm. Oke, Sehingga thank you. hadir Tuhan. Ya, gitu. Ya, thank you ya. Berarti saya simpulkan bahwa learn to focus gitu ya, kira-kira ya. Ya, ya, Praktikalnya adalah learn to focus dan memang itu memang harus dilatih gitu. Nggak bisa tiba-tiba langsung bisa jadi si lion mind tadi gitu ya intinya. Jadi how betul. to transform dari monkey mind to lion mind adalah practicing fokus gitulah kira-kira. Sederhananya Ya, gitu ya, Romo ya. ya. Oke, Mujahadah dalam ya, bahasa ini mujahadah, ya. mujahadah. Oke, oke, good. Mujahadah. Yes, yes. Sip. Oke, kita ke Bapak Ridho Haidar. Ini Bapak ya kayaknya, soalnya Ridho Haidar. Silakan, Bapak Ridho Haidar. Halo. Assalamualaikum, Romo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. Makasih, Kang Abu. Ya, silakan. Saya Arifin, sebetulnya ini punya anak saya gitu ya, pinjem. Pertanyaannya adalah, ketika pemahaman saya syariat itu adalah ritual, maka di sana apakah possible seseorang menemukan jalan makrifat bila ritual tersebut jauh daripada sempurna? Ya, Demikian. ya. Nuhun, Kang. Oke, bagaimana akan masuk ke dalam makrifat kalau ritualnya belum sempurna gitu ya, Pak ya? Betul, betul, Oke, betul. oke. Wah, ini menarik Ya, nih pertanyaannya. Silakan, ya. Pak Yusuf Daud, silakan. Terima kasih, Pak. Jadi syariat itu, ritual itu kan syariat. Syariat itu artinya jalan, gitu kan. Jadi ketika kita berjalan, maka konsekuensinya adalah ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Hmm. Gitu. Atau ada yang sampainya cepat, ada yang sampainya lambat. Kan gitu. Ketika berjalan, itu dari dunia menuju akhirat. Ya kan? Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita harus pulang. Mau pulang itulah kita harus dengan jalan. Dengan bersyariat. Syaratnya dengan bersyariat. Syariat apa? Syariat beragama, agama, apapun termasuk kearifan lokal, itu pun punya syariatnya. Oke. Gitu. Itu di garis bawahi ya, apapun gitu ya, Pak Apapun, Romo ya. Oke ya. apapun gitu. Oke. Jadi jangan membatasi ini yang paling benar, tidak. Tapi dalam teologi silakan saja berargumentasi begitu. Tapi dalam spiritualitas semua jalan adalah jalan menuju kepada dari manapun kau berjalan, engkau akan bertemu kepada zat Tuhan itu sendiri gitu kan, yang bisa dilihat dari segala penjuru yang mereka jalani itu. Oke. Syariat penting untuk apa? Sebagai fondasi. Gitu. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana syariat saya yang belum sempurna ini? Jadi
saya sangat percaya dan mudah-mudahan Pak Arifin ya, Pak Arifin juga percaya bahwa kasih sayang Allah mendahului kemurkaan Allah. Hmm. Kan gitu. Hmm. Itu yang penting. That's it. Dosa sejahat-jahatnya apa namanya? Penjahat di Indonesia, dosanya ya lebih besar mana dosanya mereka, penjahat yang paling jahat di Indonesia, sama dengan eh, kasih sayangnya Allah. Mhm. Mana lebih besar? Langitnya Allah, buminya Allah, apa dosanya hamba-hambanya? Mhm. 8 miliar masih longgar di bumi ini, bumi dunia ini kan masih Mhm. longgar gitu kan, Mhm. kecuali di kota-kota besar gitu kan. Mhm. Jadi sangka baik, penting bersangka baik pada Tuhan. Oke. La taqnatu min rahmatillah. You are what you think. Mhm. Kan kamu adalah apa yang kau pikirkan. Ya. Kalau engkau pikiran, mana bisa ibadah gua, ritual gua yang belum sempurna, yang belang-belentong, yang kadang sholat, kadang amnesia, lupa Hmm. sholat gitu kan. Mhm. Kadang kalau lagi susah doang mau sholat gitu kan. Mhm. Habis sholat lupa wirid gitu kan. Wirid juga milih-milih. Ya Hmm. Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Razak, ya Wadud. Ya kan, buat rezeki, buat apa, kan gitu. Padahal Mhm. semua namanya juga nama yang indah gitu kan. Manusia itu sangat manipulatif gitu kan. Dan Tuhan tahu betul itu, Mhm. ya kan? Tapi kita harus percaya kasih sayangnya selalu mendahului kemurkaannya. Kalau Oke. misalnya saya berbuat dosa, gitu Hmm. kan? Hmm. Ketika saya menyesal akan perbuatan itu, kira-kira ada relief nggak, ada rasa eh, tenang nggak ketika kita menyesali perbuatan dosa kita? Iya. Ada sedikit ketenangan walaupun misalnya sedikit, kan Mhm. gitu. Mhm. Jadi ketika seorang hamba berbuat maksiat, apakah Mhm. langsung dihukum? Mhm. Kan tidak kan? Iya. Bahkan banyak yang mengatakan seperti ada unsur kesengajaan oleh Tuhan, biarin aja dia masih senang kok main di dunia itu, Mhm. mau sampai kapan kan? Jadi gitu nanti juga waktunya dia Pulang. pulang. Iya, iya. Kalau mau pulang mau begitu terus pakai baju kotor, Hmm. kalau asalnya bersih, kan gitu. Yes, yes. Jadi sebenarnya pembiaran itu wujud dari Tuhan kasih kesempatan kita untuk apa? Untuk sadar. Mhm. Ketika sadar bahwa jati dirinya adalah tidak beda dengan ilahi, hilang semua tuh noda. Oke. Itu sebenarnya yang disebut taubat. Hmm. Return, always return to God. Oke. Selalu kembali kepada Tuhan, mensucikan dirinya. Jadi la taqnatu min rahmatillah, kuncinya jangan berputus asa dari kasih sayang Allah, Betul. kemudian juga sangka baiklah kepada Allah. Luar biasa. Benar, benar. Jadi ya udah, maksudnya Lebih jangan ngerasa saya nggak kayaknya nggak mungkin, mungkin, saya nggak kayaknya mungkin nggak gitu. bisa gitu ya. Bisa jadi dengan keikhlasan, ikhlas, benar dan sabar melakukan syariat sholatnya yang masih bolong-bolong, Hmm. tapi ketika dia sholat, walaupun itu baru pertama kali sholatnya dalam sebulan ini, gitu kan, Hmm. selama Hmm. Ramadan, Hmm. tapi dilakukan dengan ikhlas, benar, sabar, besok diangkat jadi wali. Who knows? Oke, oke, that's Siapa good. yang tahu? Ya Oke. kan? Siapa yang Jadi menjamin betul. orang-orang soleh agamawan yang sekarang banyak dimintakan fatwa, di penghujung hidupnya dia akan tetap seperti itu. Hmm. Kan Oke. nggak ada yang menjamin kecuali dirinya dan Tuhannya. Maka Yes. selalulah bersangka baik pada Allah. Semua kita ini ada saling bercermin, mirroring Ya. istilahnya itu, reflection, saling Great, bercermin. great. Mantap, mantap Ya gitu Romo. Pak, Luar kira-kira biasa. Pak. Luar Gitu. biasa. Thank you, thank you. Terima kasih ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, di sini ada 1, 2, 3, ada Mbak Yuke juga, Mas Bimo, dan Pak Abdi sama Mbak Nundriana ya. Ini 4 pertanyaan aja. Udah, abis ini kita mudah-mudahan semuanya 4-4-nya bisa dijawab gitu. Oke, sekarang kita ke Mas Bimo dulu sebentar. Silakan Mas Bimo. Mas Bimo, cek Mas Bimo. Oke, Mas Bimo mungkin masih ini. Kita ke ya Mbak Yuke. Ini yang nanyanya bukan Mbak Yuke-nya kali ya. Silakan. Ya. Ya Kang, mangga Kang.
Kang Abu, iya. Ya. Selamat malam Romo, Ya, Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam, kasih Kang. atas penjelasan yang sangat jentre. Hmm. Ya, saya tertarik yang tadi dibahas oleh Romo mengenai kepasrahan total terhadap Tuhan. Ya, saya teringat guru saya pernah berbicara, genggamlah dunia dengan tanganmu dan akhirat dengan hatimu. Ya. Jadi yang dimaksud seperti ini. Terus terang saya ambil contoh di sekarang virus corona ini. Saya tiap hari bertemu dengan pasien. Saya anestesi, saya bekerja di ICU, saya bertemu dengan pasien. Ya. Tiap hari saya melakukan, saya jentre juga lah. Tiap hari saya bertemu dengan sang pemilik, bertemu dengan Tuhan, ya, setiap hari, dan kita akan diperjalankan dengan petunjuknya. Setiap hari diperjalankan dengan petunjuknya. Kemudian, apakah saya harus berpasrah? Karena terus terang, kematian di Bandung sekarang yang memakai ventilator 100%. 100%. Kemudian, kami harus berusaha mencari formulasinya. Istilahnya berikhtiar. Nah, tentang kepasrahan ini, ya oke, kita sudah pasrah, kita sudah diperjalankan oleh Tuhan setiap hari, diberi petunjuk. Nah, itu yang tetap saya itu masih berpikiran kita harus mencari jalan yang terbaik, istilahnya mencari cara yang terbaik untuk menangani setiap masalah. Maksud saya itu, saya minta penjelasannya dari Romo. Terima kasih, Romo. Oke, nuhun, Kang. Silakan. Ya, Romo. langsung ya. Ya, to the point. Jadi ini luar biasa, Kang. Ya. Salut, terima kasih di garda depan di rumah sakit, apalagi di ICU ya. Jadi mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dan positive thinking gitu kan. Iya, iya. Makanya tadi di depan saya katakan dunia sains, dunia agama sedang dijungkir balikan. Dijungkir balikan semua ya gitu kan. Kita mengandalkan itu semua ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, nggak bisa ngasih solusi. Ya si corona ini cepat cepat lewat, cepat pergi gitu kan. Apa yang harus diandalkan itu adalah kebahagiaan. The happiness inside yang ada dalam diri kita itu yang harus kita selalu jangan sampai redup gitu. Terus bagaimana bisa timbul happiness inside kalau kita tidak pernah atau belum pernah bertemu kepada yang membuat kita selalu terpesona, terkesima, ya kan? Yaitu Allah itu sendiri gitu kan. Karena kebahagiaan apapun yang kita sangka bahagia dengan harta benda, dengan relasi yang banyak, dengan jabatan, itu semuanya kebahagiaan semu. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menyadari nafas Ar-Rahman itu sendiri, the breath of the merciful. Nafas Ar-Rahman itu kita sadari pelan-pelan. Jadi kan kita selama ini kita otomatis saja kita pikir begitu, kita jalan, bangun tidur, mau tidur, aktivitas, nafas keluar masuk kita nggak sadari, makanya kita gampang sekali nyolot, emosi, marah, maki-maki, nyinyir di sosmed dan sebagainya. Siapa yang mau dengar? Nggak ada yang dengar, semua sosial media stres semua. Ya kan? Ya, begitu. Akhirnya apa? Ya masuk ke dalam, sadari semua bahwa kalau kita sadari setiap nafas kita ini adalah nafas Dia, ketika kita hirup, kita menghirup semua unsur kebaikan, positiveness itu. Ketika kita buang, melepaskan nafas kita, maka yang kita buang adalah semua sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita. Kalau sudah kayak begitu, nggak pernah akan sakit. Walaupun sakit, sudah tahu penyembuhnya apa. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Dengan cara apa? Self healing. That's it. Nah, kita selama ini ketika sakit buru-buru yang diingat siapa? Medicine, dokter. Dokter atau minum obat apa? Kan gitu. Tuhan dilewat ya. Lewat. Nah,
Iya benar-benar. Ketika itu kalau orang belajar tasawuf dan tidak hanya teori tapi juga praktek, itu sudah syirik. Jangan main-main itu. Jadi ketika sakit, wah bawa ke sini aja deh yang paling top ini gitu kan. Lu dibawa ke dokter anak, biasanya anak-anak misalnya yang panik orang tuanya kan, dokter anak paling top. Dikasih obat paling mahal, 500.000 sendiri gitu kan obatnya. Pulang sehari, 2 hari, kok panasnya nggak turun-turun. Wah harus cari second opinion nih. Dokter lagi. Sudah 3 kali tuh Tuhan dilupakan gitu. Ya makin sakit, Pak. Berarti Kang Andi ini sering ketemu orang sirik kali ya, Romo ya? Makanya jadi aneh kan, ya kita yang sadar mesti. Jadi itu tadi, jadi ketika apapun yang menimpa kita, sakit, musibah, malapetaka, ujian, cobaan hidup, langsung ingatnya kepada God, bantu aku melewati itu semua. Ini That's semua. Bismi Rabbik aku bisa. Oke. Dengan namamu aku bisa melampaui ini semua. Itu yang harus dilakukan. Dan itu yang akan membuka semua jalan-jalan buntu yang selama ini tersumbat. Itu, dan akan dikasih tahu, kamu harus makan ini, kamu harus makan itu, kamu harus minum ini, harus minum itu. Self healing begitu. Nanti kapan-kapan kita ngomong self healing. Oke. Menarik banget nih, luar biasa. Semuanya sudah ada penolaknya kok di tubuh kita ini. Iya. Semuanya sudah ada. Bayangin jutaan miliaran bakteri baik yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Cuman kita lupa mereaktivasi gitu ya. Karena apa? Ketika bayi lahir dimandiinnya pakai sabun. Sabun itu sudah ada kimianya. Dengan kimia, bakteri baik yang ada di kulit hilang. Kan? Terus mungkin gede, gosok gigi. Pakai apa? Pakai pasta gigi. Pasta gigi pakai ada kimianya. Hilang bakteri baik yang ada di rongga-rongga mulut. Makanya sering sariawan, kanker mulut, dan sebagainya. Dan itu juga kalau secara tahu juga bisa jadi kalau ada banyak penyakit dalam mulutnya, bisa jadi ya ada something wrong dengan ucapannya. Oke. Ya kan? Sip. Don't blame others. Jangan menyalahkan orang, tapi langsung masuk ketika Tuhan kasih suffering, sebenarnya sakit atau apapun, kita sedang mau dibebaskan dari itu semua. Dengan apa? Sadar kepada ada aku kok yang maha menyembuhkan, yang maha mengatasi semua. Ada Allah yang bersama kita. Betul. Gitu Pak kira-kira. Suffering call us back home, gitu ya? Iya. Gitu. Oke. Kira-kira gitu, Kang Andi? Ya, nuhun. Oke ya, hatur nuhun. Oke. Ini pertanyaan terakhir, aku langsung 2 aja. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Bisa langsung to the point ke 2 pertanyaan bisa langsung dijawab. 1, bisa diperdalam arti amal soleh kan bukan hanya berarti beramal, bersedekah, atau berbuat baik. Itu 1. Apa sih makna esensi amal soleh? Yang kedua, apakah cara bertemu Allah itu hanya lewat sholat, ritual yang kita ketahui saat ini? Apakah sebenarnya sholat itu juga bisa kita lakukan melalui meditasi? Nah, ini menarik nih. Gimana? Yes. Romo? Ya. Itu udah 2 pertanyaan tuh. Udah 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, tolong diingat. Jadi, apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah, apakah amal soleh itu kan bukan berarti hanya berbuat baik gitu, tapi esensi amal soleh itu apa gitu? Silakan. Iya. Yang kedua meditasi gitu. Yang kedua meditasi. Jadi amal soleh, amal itu dalam bahasa Arab itu amalan yu'milu amil. Itu amal itu artinya perbuatan, satu aktivitas. Dia menjadi apa kalau bahasa artinya kata kerja gitu. Satu perbuatan, di situ ada kata-kata soleh. Makanya jadi kata majemuk jadi amal soleh, bukan amal salah. Kemudian kita juga sering berdoa, ya Allah jadikanlah anak Tuhanku anak yang soleh dan solehah, ya kan? Gitu. Anak soleh dan soleha itu bukan hafal Quran, bukan rajin sholat. Kok gitu Pak? Wah protes nih guru-guru yang ustadz-ustadz yang ngajarin hafiz Quran kan gitu kan. Entar dulu saya jelasin gitu. Jadi amal soleh, amal itu aktivitas perbuatan kita yang soleh. Soleh itu bukan baik, bukan benar, bukan indah.
soleh itu dari kata-kata solaha yaslihu, Hmm. dari kata-kata islah. Hmm. Hmm. Solaha yaslihu islah. Islah itu artinya transform. Transform. Hmm. Hmm. Dari yang form ditranskan menjadi transformer. Kalau ada filmnya. Transformer nonton lagi tuh. Transformer itu film orang makrifat itu. Hmm. 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 Jadi transform ini artinya mengubah diri kita minaz zulumati ilan nur. Gitu. Oke. Jadi amal soleh, aktivitas kita, ibadah kita yang mentransformasi diri kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Oke. 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 Terus Jadi dari poinnya adalah transformasinya sebetulnya gitu ya, Romo ya? iya, jadi Oke. soleh ini bukan berbuat baik, bukan sholat. Sholat, siapa bilang sholat itu bisa mengantar pada Tuhan? Banyak orang sholat, tapi dia dilaknat. Ah, yes. Wawailul lil musallin, ya Hmm. kan? Hmm. 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 Celakalah orang yang sholat. Celaka. Hmm. Mestinya kan orang sholat nggak celaka. Hmm. 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 Kenapa Tuhan begitu? Tekankan begitu. Banyak orang sholat tapi maksiat. Hmm. 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 Banyak orang sholat tapi dia berzina. Hmm. Hmm. Pusing kan loh? Gitu. Hmm. Hmm. Jadi ketika dia sholat dia maksiat. Ketika dia sholat dia berzina. Zina itu kita terpana, terkesima kepada selain Tuhan. Itu zina namanya. Ya. Dalam tasawuf. Gitu kan. Hmm. 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 Dia maksiat ketika dia diminta oleh Tuhan aqimus sholat, dirikan sholat li zikri untuk mengingatku. Kenapa yang dilihat adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. Hmm. Hmm. Yang diingat adalah sel 70%. Yang diingat adalah anaknya yang mau bayaran sekolah tahun baru ini. Tahun ajaran baru ini. Yang diingat adalah besok lebaran bikin kue atau beli dan sebagainya gitu kan. Bagaimana budgetnya? Ketika sholat ingatnya itu. Padahal perintahnya dirikan sholat untuk mengingatku. That's it. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh adalah satu aktivitas perbuatan yang mentransformasi dirinya minazulumati ila nur. Hmm. Hmm. Dari kegelapan kehidupan menjadi kehidupan yang terang Cahaya. benderang. Ya. Cahaya. Menjadi kalau sudah terang benderang kan kita mau ngapa-ngapain aja kan gampang. Yes. Mau Yes. apa saja kan mudah. Seperti itu. Kedua, pertanyaan kedua. Apakah bisa dengan lewat sholat saja? Tidak. Ada reflection, ada contemplation, ada meditation. Oke. Gitu kan? Nah, Hmm. ketika merefleksikan biasa refleks dengan tubuh. Hmm. Nabi selesai peristiwa Isra Mi'raj, kemudian sholat subuh jamaah dengan pengikutnya di saat itu, ya, Hmm. bangsa Quraisy yang sudah masuk Islam, baik yang baru maupun yang as-sabiqun al-awwalun, golongan pertama yang masuk Islam, yang Hmm. sudah advance pengalaman kerohaniannya. Nabi ngomong gini, kaitannya dengan sholat. Ya. Memang habis ngapain Rasulullah? Baru mendapatkan menjalani peristiwa Isra Mi'raj. Hmm. Terus ngapain? Aku berjumpa dengan Tuhan. Hmm. Terus Abu Bakar ditanya, engkau percaya Muhammad ketemu dengan Tuhan kemudian diperintahkan sholat? Hmm. Sodakta kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, makanya digelari di Asidik. Ada dia membenar, makanya kemudian Abu Bakar digelari Abu Bakar Asidik karena membenarkan That's it. orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj gitu kan. Hmm. Dilakukan dalam sekejap, secepat kilat sebenarnya. Hmm. Kedua, ya, kemudian Rasulullah bicara tentang sholat kepada umatnya yang campur baur, ada golongan awam, golongan khusus, dan ada golongan khawasul khawas. Sahabat-sahabat awal yang pertama kali masuk Islam yang pemahamannya sudah jauh lebih mendalam. Apa dia katakan tentang sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua seperti kalian melihat aku sholat. Apa refleksinya? Allah dimulai dengan takbir, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, diakhiri dengan salam. Oke. Sholatlah kalian semua seperti kalian melihat aku sholat. Apanya? Fisiknya. Nah, udah. Oh gitu, jadi begini. Oh ditaruh di sini, menutupi hatinya gitu kan, di bawah apa nih, puting
kita gitu kan, itu di atas pusar gitu kan. Kemudian ada yang melihat Allahu Akbar tapi tangannya lurus, orang Syiah, teman-teman Syiah kan begitu. Salah, nggak ada yang salah yang nggak sholat, ya kan? Kayak itu. Jadi ketika itu Nabi Muhammad tunjukkan begini caranya, cara refleksi kontemplatifnya bagaimana. Pikirannya harus fokus kepada siapa? Ya, yang diingatnya siapa? Siapa yang pernah disaksikan di alam alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dulu pernah menyaksikan Tuhannya yang dari situ kita berasal. Kenapa sekarang amnesia, kata si Arman Maulana. Ya kan? Amnesia karena apa? Dunia ini sudah terlalu lama kita empit habis-habisan. Ya kan? Kita benar kita pegang erat-erat. Padahal sebenarnya dunia itu akan kita tinggalkan. Nah, lalu masuk ketika orang awam, jamaah awam, pengikut Nabi yang awam ini pulang, gitu kan, mau aktivitas masing-masing pagi hari, tinggal beberapa pengikut Rasulullah, asabiqulunal awalun ini. Apa dia ngomong tentang sholat? Ditambahin lagi satu, sama-sama hadis sahih ini. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu artinya tangga untuk naik sampai kepada Tuhan. Sama nggak sholatnya? Sama dengan sholat yang awam tadi, yang sholat syariat. Dimulai dengan takbir. Beda. Iya. Ada caranya. Iya. Masuk ke wilayah meditatif itu. Oke. Dengan wilayah meditatif mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, dan semuanya itu, maka yang ada adalah pancaran cahaya wajahnya. Disinilah kita menghadap. Kalau sudah kita masuk ke dalam, kan sudah tidak ada ruang dan waktu. That's it. Itu yang disebut alam batin. Itu. Makanya ketika kita masuk ke sana, ya melampaui ruang dan waktu. Jadi dengan meditasi tapi tidak tahu apa. Meditasi pun banyak. Ya. Jangan salah. Belajar yoga itu sebenarnya belajar meditasi. Ada yoga yang sampai pada asana doang, ya kan? Ya, cuman gerak tubuh gitu ya. Gerak tubuh doang. Ada yoga sampai kepada yogi. Yogi itu union with God. Itu pun caranya apa? Caranya bagaimana? Ya tidak ada cara. Tidak ada subjek dan tidak ada objek. Yang ada adalah semuanya adalah dia. Pengheningan ya Romo ya? Iya, itulah puasa yang disebut mengosongkan diri, ya kan, emptiness. Yes. Nothingness, suwung. Suwung. Ketika kosong, maka yang tampak adalah dia. Ketika dia yang ada dalam diri kita, maka insya Allah itu akan membimbing kita selalu minazulumati ilan nur. Alhamdulillah, luar biasa Romo. Terima kasih banyak Romo, Ibu dan Bapak sahabat, boleh tepuk tangan dulu buat Romo Yusuf Daud malam hari ini. Pemaparannya jelek banget gitu ya, yang alhamdulillah terbuka sekali wawasan kita, terbuka sekali juga kesadaran kita bahwa that's it gitu, lugas apa adanya, straight to the point, dan benar-benar inspiring gitu. Dan itu tadi. Ada satu lagi, kamu satu lagi ini. Ya, oke. Bagaimana puasa orang makrifat itu? Di sini dikatakan oleh Haidar Hamuli, an imsak al-arif billah an musyahada ghairul haq. Laisa fil wujud sawa'ullah. Jadi puasanya kalangan hawasul hawas adalah menyaksikan semuanya adalah wajah dia. Satu. Pun laisa fil wujud, tidak ada wujud di alam semesta ini kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya adalah seeing God everywhere. That's it. Seeing God everywhere. Yang dilihat esensinya gitu ya. Iya, itu yang mau dicapai orang-orang yang berpuasa sebenarnya. Jadi ketika semuanya adalah penampilan ilahi, bagaimana mungkin kita hidup dipenuhi dengan
Belum. Ini Yes. pasti akan dipenuhi dengan kesyukuran. Ketika kita bersyukur, maka kita la in syakartum wala azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya kan? Ketika kita bersyukur, maka kita akan ditambahi kecukupan itu. Ya, itu kan Luar biasa. teman-teman semua. Terima kasih Pak Yusuf Daud, Romo Yusuf Daud. Beautiful banget malam hari ini, terbuka banget pemikiran kita, tapi waktu juga yang memang harus, ya udah jam segini gitu ya Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan nanti Romo bisa sharing si WhatsApp untuk saya bisa bagikan ke teman-teman untuk yang New York tadi, Zoom yang New York tadi gitu ya Romo ya. Iya. Nanti saya akan info ke teman-teman. Baik, sahabat Dialog Positif, Ibu dan Bapak semua, dengan statement terakhir tadi juga mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. So, ketika Tuhan betapa besar, sudah tidak ada ruang lagi untuk kita. Maka kemana saja kita menghadap, kita akan melihat Dia gitu. Oke ya, jadi mudah-mudahan kita selalu tersadar untuk selalu melihat Dia. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum